Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur senantiasa kita hadirkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya nikmat yang tiada hingga, nikmat yang tiada tara yang melekat dalam diri kita, senantiasa berada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, syukur adalah merupakan satu kewajiban dan keniscayaan untuk kita semua. Selawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita, pemimpin kita, teladan kita, dan akan memberikan syafaat kepada kita insya Allah, dan tentunya juga beserta keluarga dan para sahabat dan para pengikut hingga yaumil akhir. Ya Allah, jadikanlah kami semua sebagai hamba-hambamu yang setia meneladani Nabi SAW. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-hamba yang terus melaksanakan kewajiban beribadah kepadamu dan juga meneladani Rasulullah SAW sebagai Nabi dan utusan. Hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berada di dalam majelis yang mulia, sahabat Quran mulia, dalam rangka memahami, mentadabburi, dan juga mentafakuri dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah terbagi pada dua. Ada ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat qauliyah. Ayat-ayat kauniyah ada di dalam kehidupan, bahkan di dalam tubuh kita. Bagaimana Allah menciptakan alam semesta dengan indahnya. Bagaimana Allah menciptakan manusia dengan sempurna. Bagaimana Allah menciptakan segala yang ada dalam kehidupan dan lingkungan kita begitu ya, banyak dan begitu berlimpah. Itu merupakan tanda kekuasaan Allah. Dengan indahnya alam semesta berarti indah yang mencipta. Dengan indahnya sesuatu yang ada dalam diri kita berarti indah pula yang telah menciptakan kita. Begitulah yang seharusnya kita ambil kesimpulan dan kita jadikan sebagai pelajaran dari sunnah al-kauniyah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ayat-ayatnya dari sisi alam semesta. Yang kedua ada namanya ayat-ayat qauliyah. Ayat-ayat yang bisa kita baca, ayat yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Yang ini bukan sekedar ayat, tapi merupakan sarana untuk meningkatkan, menaikkan derajat siapa saja yang berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan pada waktu yang mulia bulan Ramadan. Allah juga menurunkan Al-Quran sebagai zat yang mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala
dan juga Allah perintahkan kepada Jibril malaikat sebagai salah satu makhluk yang mulia. Bahkan Allah turunkan di tempat yang mulia, yaitu Makkah dan Madinah al-Harumain. Bahkan juga sosok yang pertama kali menerima adalah makhluk yang paling mulia yang ada di alam semesta, Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kita pun insya Allah akan menjadi mulia kalau kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran, ayat-ayat qauliyah. Satu saja huruf yang kita baca, niscaya kita akan mendapatkan pahala. Satu huruf saja yang kita baca, niscaya akan dilipat gandakan 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ganjaran dan kebaikan. Nabi SAW berkata, la aqulu alif lam mim harf, walakin alif harfun, lam harfun, wa mim harfun. Aku tidak katakan, kata Rasulullah SAW, alif lam itu satu huruf, tapi alif adalah huruf, lam adalah huruf, dan mim adapun dan juga adalah huruf, sehingga itu merupakan rangkaian 3 huruf. Sehingga dengan membaca alif lam mim saja, maka kita akan mendapatkan 3 pahala dilipat gandakan 10, dan insya Allah akan dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah Allah ingin memberikan kemuliaan kepada hamba-hamba yang cinta, yang suka untuk berinteraksi dengan Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bersyukurlah kita diberi kesempatan pada pagi hari ini kita bermuajahah, kita berada di dalam majelis yang insya Allah sangat mulia. Kita sempatkan waktu untuk mengikuti tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, ya, bahwa kita sedang mentadabburi surat Al-Baqarah dan sampai kita pada ayat 65 dan 66 yang saya beri tema di setiap peristiwa, di dalam peristiwa pasti ada pelajaran dan nasihat bagi orang bertakwa. Ayat ini insya Allah akan membahas masih terkait dengan peristiwa Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt wa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Sungguh kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian wahai Bani Israel telah mengetahui kisah orang-orang sebelum kalian, yang mana mereka telah melanggar perjanjian untuk menghormati hari Sabtu, menjadikan hari Sabtu sebagai hari ibadah, hari perayaan bagi kalian. Akhirnya kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Dan yang demikian itu kami jadikan azab kepada mereka. Dan kami jadikan untuk orang-orang yang setelah datang setelah mereka sebagai nasihat dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ya di satu saat Nabi Musa diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan pelajaran-pelajaran kepada Bani Israel, memberikan syariat dan menentukan hari yang dikhususkan untuk mereka fokus pada ibadah. Artinya memang ya seperti kita ya, walaupun kita sebenarnya diperintahkan setiap hari beribadah, tapi ada hari khusus diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan hari tersebut sebagai hari yang terbaik untuk fokus pada ibadah. Kalau kaum muslimin, kalau kita semua, hari Jumat. Dan bahkan Nabi SAW bersabda, Sayyidul ayyam yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Bahkan sering kita dengar, ya hari Jumat adalah yaumul barokah. Ya. Bahkan juga ya masyarakat antusias memberikan makan pada khusus hari Jumat, ya. Sehingga disebut dengan Jumat barokah. Ya. Makanan, ya, minuman, sedekah, karena memang hari Jumat sangat
juga sangat istimewa bagi kaum muslimin. Sebenarnya hari Jumat itu sudah umum, ya. Diberikan perintah juga hari ini dijadikan hari ibadah kepada kaum yang lain, termasuk Bani Israil saat itu. Jadi hari Jumat adalah hari perayaan atau hari raya khusus yang ada dalam setiap pekan untuk semua umat, termasuk ke Bani Israil awal-awalnya. Namun ya, di perjalanan mereka minta kepada Nabi Musa agar Nabi Musa meminta kepada Allah untuk menjadikan hari Sabtu, bukan hari Jumat, sebagai hari perayaan mereka, hari ibadah mereka. Fokus ya. Kalau satu pekan 7 hari semuanya kan mereka gunakan untuk bekerja, kecuali mereka ditetapkan atau ya mereka menjadikan satu hari untuk beribadah. Tidak lagi ada aktivitas baik ekonomi, perdagangan atau juga pelayaran, jadi nelayan, tangkap ikan dan sebagainya. Itu memang yang telah ditetapkan oleh Allah awalnya hari Jumat. Sekali lagi ya, awalnya hari Jumat mereka ya diperintah untuk menjadikan hari tersebut sebagai hari ibadah. Tapi lama-kelamaan akhirnya mereka ya merasa bosan. Ya, sebenarnya bukan bosan, ya, tapi karena mereka melihat di hari Jumat itu ikan-ikan yang ya, terutama yang tinggal di daerah pesisir, ya, ikan-ikan itu muncul di hari Jumat. Sehingga mereka udahlah ganti ya, mereka minta gantilah hari Jumat, jangan di hari ibadah. Kalau kita hari Sabtu, ya sepakati oleh mereka Sabtu aja. Ya. Karena kan mereka berharap hari Jumat itu mereka mendapatkan ikan, karena ikan muncul hari Jumat. Memang ini bagian ujian ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Akhirnya Nabi Musa meminta kepada Allah dan Allah menyetujui permintaan Nabi Musa sebagai kepanjangan dari permintaan Bani Israil. Jadilah ditetapkan saat itu hari Sabtu sebagai hari ibadah, hari perayaan atau hari tidak lagi ada aktivitas kecuali untuk berzikir ya, untuk beribadah. Tidak ada yang keluar, semua tinggal di rumah. Memang waktu itu taat ya, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keluar sedikit itu pun keluar bukan untuk transaksi, tapi untuk silaturahim ya, untuk berkunjung ke sanak saudara dan famili dan sebagainya. Singkat cerita memang ya, bahwa akhirnya ya, mereka asyik dengan beribadah. Namun ya, secara khusus mereka yang tinggal ya, ini dalam nama beda ada namanya Eliyat ya, yaitu daerah antara Tur dan Madian ya. Ya mereka tinggal di pantai ya, mereka kok melihat di hari Sabtu itu selalu ikan banyak. Jadi ya memang hari tenang itu kan, hari tenang. Jadi ikan-ikan seakan-akan nggak takut dengan manusia untuk menangkapnya, karena hari Sabtu itu hari ibadah. Seakan-akan ini nantangin ya. Ya sebenarnya ujian dari Allah kepada mereka, ini manusia. Apakah mereka taat atau patuh pada perintah Allah yang mereka minta itu hari Sabtu untuk beribadah, yang mana hari itu ikan-ikan nggak yang kecil tapi yang besar juga ya. Ikan-ikan yang nggak sedikit tapi banyak ya, seperti di kolam ya kan, kolam kalau ikan banyak itu kan bermunculan ya. Nah begitu lagi di laut ya, muncul banyak sekali ya. Tapi hari Sabtu aja, tidak muncul di hari lain. Nah ini ya, ujian dari Allah. Kalau di hari lain seakan-akan nggak ada ikan, bahkan ada yang nihil kalau ya melaut di hari biasa ya, sampai nihilnya mereka akhirnya ya kesel ya, tapi muncul memang di hari Sabtu saja. Nah akhirnya apa, mereka mensiasati, mencari cara bagaimana bisa mendapatkan atau menangkap ikan, tapi bukan hari Sabtu memang. Jadi hari Jumat mereka buat jala jebakan ya, atau ada membuat kolam-kolam ya yang dekat dengan laut, atau celah-celah lain mungkin bagaimana caranya mereka nanti pas hari Sabtu nggak melaut tapi hari Ahad baru ditangkap ya, ikan itu sudah terjebak ya, terjebak dari apa yang mereka telah lakukan ya, misalkan di malam Jumat atau malam Sabtu ya, hari Jumat malam Sabtu atau sore mereka membuat jala, nanti besoknya hari Sabtu muncul ikan-ikan akan terjebak pada jala tersebut. Nah secara lengkap memang kisah ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf
kalau surat Al-Baqarah ini ringkasannya saja ya, ringkasan dari apa yang dialami atau yang terjadi pada ya Bani Israel ya, terkait dengan pelanggaran mereka hari Sabtu. Ayat 163 surat Al-A'raf, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri. Tanyalah kepada mereka ya, tentang penduduk suatu negeri yang tinggal di pantai atau di pesisir laut. Idh ya'duna fis sabti itta'tihim hitanuhum. Saat mereka dijadikan hari Sabtu sebagai hari ibadah. Yang mana itta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'a. Yang mana pada hari Sabtu itu ikan-ikan bermunculan yang dengan banyak ya. Berlimpah bermunculan pada hari Sabtu. Wa yauma la yasbitun la ta'tihim kadzalik. Sementara di lain hari Sabtu tidak bermunculan ikan-ikan. Tidak bermunculan ikan-ikan. Kadzalik ya, demikian ya yang terjadi. Nabluhum bima kanu yafsukun. Demikianlah kami uji mereka ya. Apakah mereka nanti menjadi orang yang fasik atau orang yang taat? Fasik itu kharijun anil maksiyah atau kharijun anil ta'ah ya. Fasik itu adalah orang yang keluar dari ketaatan. Apakah mereka demikian atau tidak? Apakah terjadi muncul kefasikan dari mereka atau tetap dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang terjadi? Akhirnya ya mereka melakukan sesuatu yang ya di luar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka seperti tadi yang saya ceritakan ya, mereka akhirnya di malam hari ya, hari Sabtu, malam Sabtunya mereka buat jala ya. Memang tidak ada aktivitas di hari Sabtu ya, tapi membuat itu bagian daripada pelanggaran sebenarnya. Sehingga akhirnya mereka ya dianggap melanggar ya, baru hari Ahadnya mereka ambil apa yang telah mereka lakukan ya, dari malam Sabtu ya. Hari Sabtunya ikan masuk ke jalan mereka dan hari Ahadnya mereka meraup keuntungan mendapatkan ikan yang banyak. Nah, ya tentunya di sini kalau di dalam surat Al-A'raf ya, ini terjadilah ya, masyarakat terkait dengan peristiwa yang dilakukan ya, atau peristiwa yang terjadi ini terbagi pada 3 kelompok ya. 3 kelompok. Maka diingatkan dalam ayat selanjutnya itu wa qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauma. Ada orang atau sebagian kelompok dari mereka ingatkan, janganlah begitu, janganlah melanggar hari Sabtu walaupun mungkin kalian menyiasati itu tidak boleh. Sabarlah, ingatlah akan perintah Allah, ingatlah akan peringatan Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan kalian dapatkan. Itu dinasihati oleh kelompok kecil ya. Tapi ada sekelompok yang kedua yang mengatakan ini ya. Wa qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauma. Sebagian kelompok mengingatkan kepada orang yang menasihati. Kenapa kalian nasihati mereka? Dimin aja udahlah, urusan mereka itu bukan urusan kita. Gak usah ambil pusing ya. Nanti akibatnya akan mereka dapatkan pula. Yang penting kita ibadah, yang penting kita fokus ya, yang penting kita tidak melakukan seperti mereka. Ini terbagi 2 kelompok nih ya. Pertama yang mengingatkan, kedua yang tidak menginginkan adanya ya peringatan tersebut. Jadi menasihati orang yang menasihati ya, ngasih ya peringatan kepada orang yang memberikan peringatan gitu kan. Lima ta'izuna qaum, ngapain susah-susah. Toh ya kata mereka Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum asya'adaban syadidan. Toh Allah akan azab mereka, Allah akan binasakan mereka, biarin aja. Begitulah ya. Nah, akhirnya apa yang dikatakan oleh orang yang berusaha untuk memberikan peringatan? Qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Aku lakukan ini agar aku nanti di hadapan Allah memiliki ya alasan ya, lepas tanggung jawab saya bahwa saya udah mengingatkan kepada mereka bahwa ini tidak benar, ini salah.
agar aku ya sebagai manusia mengingat kepada mereka, sebagai hamba Allah aku ingin kebaikan untuk mereka. Karena ini kemaksiatan, ini kesalahan, ini pelanggaran, aku ingatkan. Ma'ziratan ila rabbikum. Nanti ketika aku menghadap Allah, aku punya alasan, ya Allah, aku sudah perintahkan mereka untuk meninggalkan ya pelanggaran-pelanggaran itu. Aku ingatkan mereka agar kembali kepada Allah, jangan melanggar hari Sabtu. Selesai. Ya. Wala'allahum yattaqun. Yang kedua, agar mereka mau takut, agar mereka sadar akan perbuatan yang ya mereka lakukan. Nah ini ya, jadi dakwah itu memang harus kita lakukan dengan tujuan dua. Ya. Pertama, agar kita mendapatkan alasan di hadapan Allah kelak kalau kita sudah mengingatkan orang-orang yang kita lihat melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berharap agar mereka paham, mau mengerti dan menerima, lalu bertakwa, lalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mereka yang melakukan itu. Yang ketiga kelompoknya adalah yang melakukan pelanggaran itu. Jadi 3 kelompok ini ya, di dalam Bani Israel ya. Dan tentunya 2 kelompok yang akan mendapatkan azab, 1 kelompok akan mendapatkan keselamatan. Ya kalau kita ambil kesimpulan dalam kehidupan kita juga demikian ya, bahwa kita sebenarnya juga banyak melihat sekarang kemaksiatan, banyak pelanggaran, banyak hal-hal yang sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita harus ya, berusaha untuk melaksanakan tugas kita sebagai dai. Kuluna du'at, kita semua ini sebagai dai. Kita ini semua diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan ya. Walaupun cuma 1 ayat, balighu anni walau ayat, sampaikan tentang aku walaupun cuma 1 ayat. Berikanlah peringatan. Fazakir inna fa'ati zikra. Sampaikanlah peringatan kepada masyarakat karena dalam peringatan itu ada manfaat. Berikan kepada mereka nasihat, berikan mereka pengajaran, berikan kepada mereka hal-hal yang dapat membuat mereka mendapatkan manfaat akan peringatan, pengajaran dan juga nasihat. Ada yang baik kita sampaikan, motivasi untuk selalu berbuat baik. Ada yang berbuat jahat kita sampaikan, janganlah begitu. Nah, bagaimana kalau mereka tetap ya tidak mau sadar, tidak mau kembali, itu urusan Allah nanti. Itu nanti Allah yang akan memberikan kepada mereka balasan. Yang penting tugas kita selesai, yaitu mengajak mereka untuk berbuat baik, mengajak mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'ziratan ila rabbikum. Agar kita punya alasan bahwa kita sudah selesai melaksanakan tugas sebagai dai. Ya, baik dengan perkataan atau perbuatan. Bagaimana dengan ya masyarakat yang akhirnya menentang kita, melawan, ya itu urusan mereka nanti. Yang penting kita melaksanakan tugas sebagai dai, walaupun mereka menentang, walaupun mereka melawan, atau tidak mau menerima, itu kita serahkan kepada Allah. Makanya ada ungkapan juga ya, seorang ulama mengatakan, ud'uhum bin nahar wad'u lahum bil lail. Ajak mereka di siang hari, doakan mereka di malam hari. Ya Allah, aku sudah laksanakan tugasku sebagai dai. Berikanlah hidayah kepada kaumku yang sudah ingatkan kepada mereka di siang hari agar belajar, agar mau mendengar, agar mau menerima, agar mau mereka kembali kepadamu ya Allah. Selesai. Ya. Yang penting sudah diajak di siang hari, doakan di malam hari. Tapi kalau misalkan mereka tetap kekeh, itu nanti sudah menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yahdi may yasha. Allah lah yang memberikan hidayah kepada yang dikehendaki. Walaupun manusia punya peran tertutup hidayah atau tidak, peran mereka adalah tidak mau membuka hati mereka, tidak mau menerima dan membuka telinga mereka ya untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang kita sampaikan. Nah, kembali kepada apa yang dikisahkan sini, surat Al-Baqarah yang kita bahas dan juga surat Al-A'raf sebagai rincian dari peristiwa falamma nasu ma dzukiru bihi, ya akhirnya ketika mereka begitu kekeh dan melupakan, mengabaikan apa yang diingatkan, ya anjainal ladzina yanhauna 'anis su'i, kami selamatkan mereka-mereka yang selalu memberikan nasihat dari berbagai keburukan. Masya Allah ya. Jadi kalau
perang kita laksanakan dengan baik, meskipun mungkin ya auzubillah semoga tidak terjadi ya, musibah terjadi di tengah kehidupan kita, ya insya Allah kita termasuk yang selamat. Anjainal ladzina yanhauna 'anisu, kami selamatkan orang-orang yang selalu melarang keburukan. Dari berbagai keburukan ya, kenistapaan itu akhirnya selamat ya. Orang yang memang selalu mengajak pada kebaikan. Sementara yang kedua, akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Sementara orang yang betul-betul melakukan yaitu pelanggaran hari Sabtu itu, kami azab mereka dengan azab yang sangat menghinakan kepada mereka ya, akibat kefasikan yang mereka lakukan. Falamma atau ammanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Nah, ketika mereka begitu kerasnya ya, setelah ditimpakan azab ya, berupa kehinaan ya, atau berupa peringatan-peringatan yang kecil dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mereka kembali. Falamma atau amanu, ketika mereka sudah berkeras dari apa yang dilarang, tidak lagi sama sekali mau mendengar, hanya Allah katakan apa? Qulna lahum qiradatan khasiin. Kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera ya, kera yang terhina. Masya Allah ya. Sebagian ulama mengatakan ada yang memang betul-betul terjadi wujud mereka berubah, wajah mereka seperti kera ya. Betul-betul berubah ya, wajah mereka yang tadi manusia jadi kera. Jadi manusia berwajah kera ya, berkepala kera. Tapi ada yang mengatakan sifatnya ya. Kalau karakter kera itu kan memang rakus ya, serakah dan sudah punya ini minta lagi yang lain, sudah punya itu minta lagi yang lain ya, mau punya 2 minta 3, pokoknya tangannya semuanya memegang, kakinya juga memegang. Nah, itu jenis kera. Tapi ya lebih kuat dari 2 pandangan ulama ini yang mengatakan betul-betul mereka berubah menjadi kera. Dan tidak lama mereka jadi kera. Setelah itu mereka diazab oleh Allah 3 hari dan mereka menjadi kera dan terhina sekali di dalam kehidupan mereka ya. Akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak ya, mau mengajak atau mengingatkan mereka yang mengingatkan ya. Sementara mereka yang tidak mau mengingatkan, bahkan ya berusaha menghentikan orang mengingatkan, juga termasuk yang kena azab, yang kena akan keburukan ya, dari yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah ya hakikat yang terjadi pada kisah Bani Israel, yang tentunya peringatan bukan hanya pada saat itu, kita pun demikian. Bahkan ya dalam apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ya tentunya menjadi bagian yang sangat penting agar kita selalu waspada dan hati-hati. Jangan sampai karena segelintir orang yang melakukan kemaksiatan, segelintir orang yang melanggar syariat Allah, lalu kita biarkan, lalu akhirnya menjadi sebab munculnya azab Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian akan musibah yang akan menimpa bukan hanya orang yang bermaksiat saja, bukan hanya orang yang melanggar syariat Allah saja, bukan hanya bagi orang yang melakukan zalim saja, bukan. Tapi kalau misalkan kita acuh, kita cuek ya, tidak peduli dengan kejahatan keburukan, kita biarkan mereka, kita pun akan kena seperti yang terjadi pada Bani Israel. Mereka yang ya tidak mau peduli ya, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu, itulah sifat mereka. Mereka tidak pernah mau melarang, tidak ada saling melarang ya, dari apa yang dilakukan atau di antara mereka maksiat yang dilakukan. Tidak ada sekali keinginan untuk ya melarang, mencegah, padahal dia bisa melakukan itu. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melakukan munkaran, usahakanlah ya, larang mereka, rubahlah mereka ya, kembalikan mereka dengan tangan kita, dengan kekuatan ya, dengan power yang kita miliki,
agar mereka berhenti. Atau juga kalau tidak dengan lisan, ya, sekarang ya saya sampaikan ya, atau kita mungkin kalau untuk pakai perbuatan, pakai tangan nggak bisa, cukup dengan kata-kata. Ajak mereka, atau yang tadi saya sampaikan, ud'uhum binahar wad'u lahu billail. Ajak mereka di siang hari dan doakan mereka di malam hari. Atau kalaupun tidak, ya mungkin kita memang tidak memiliki apa-apa, power nggak punya, ilmu nggak punya, ya udah cukup dengan hati. Ya, wa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Dengan hati kita tidak suka sebenarnya perbuatan itu, tapi untuk melarang nggak mampu, untuk mencegah juga tidak bisa, ya hanya ngedumel sendiri, ya. Atau juga ya berharap ya pada Allah Subhanahu Wa Taala agar orang-orang yang berbuat jahat diberikan kesadaran atau diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kondisi kita demikian, ya, bahwa memang peristiwa yang ada dalam kehidupan kita sudah banyak, ya, tapi kita tidak bisa atau tidak mampu. Sebenarnya ya kalau dari hadis tadi yang saya bacakan itu kan sebenarnya ada 3 komponen yang punya kewajiban untuk melaksanakan tugasnya. Pertama, ya misalkan manur amin komunikaron walibayur biadihi, ini adalah pemerintah, sebenarnya penguasa, orang-orang yang diberikan amanah untuk menjalankan tugasnya mengelola kehidupan masyarakat bernegara. Ketika ada kemaksiatan, mereka punya power untuk melarang itu. Ya. Mereka punya ya aturan, ya. Mereka punya undang-undang ya untuk mencegah. Mereka diberikan amanah untuk melakukan tugasnya sebenarnya dengan baik, itu dengan power, ya, dengan kekuasaan, dengan jabatan. Sementara yang kedua, wa illam yastati fa bilisani, ini para ulama, ya, para kiai, ya, para ustadz, ya, yang mereka ya menyampaikan dengan lisan mereka, memberikan pelajaran-pelajaran, ya, dengan peringatan-peringatan, mazakir, yang nama anta muzakir, dengan peringatan karena sebenarnya engkau wahai Muhammad, dan kita semua sebagai orang yang memberikan peringatan. Kita nggak punya power, nggak punya kekuatan, nggak punya jabatan, hanya dengan kata-kata. Sampaikan kepada mereka hal-hal yang baik dan juga memberikan peringatan kepada mereka hal-hal yang akan menjadi akibat kalau terus terjadi kemaksiatan yang ada di tengah masyarakat. Sementara yang tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki ilmu, maka yang ketiga, ya ini masyarakat awam, ya kita semua mungkin termasuk, ya bagian daripada yang ketiga, wa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Dengan hati, dan itulah selemah-lemah iman atau serendah-rendah iman, tapi tetap ada iman, ya. Ketimbang yang tadi kan kalau dikisahkan dalam kisah Bani Israil itu yang sama sekali nggak mau, bahkan ya ngejek gitu kan, ngajan kadang ya apa ya ngeyel gitu kan, ya, atau ngenyein, ya, atau ingin menghatikan orang yang memberikan peringatan itu. Udahlah dia nggak mau memberikan peringatan, mau mencegah, dia malah mencegah orang yang ya memberikan pencegahan, ya, melakukan pencegahan, memberikan peringatan kepada ya orang-orang yang melakukan pelanggaran kezaliman. Ini jangan ya sampai terjadi begitu kan. Ya, gitu. Nah, ini juga ada, gitu kan. Kadang membiarkan, bukan hanya membiarkan, tapi juga orang yang berusaha untuk menghentikan juga dilarang. Lima ta'iduna qauma, itu kan kata mereka. Kenapa sekalian begitu ya seringnya atau berusaha untuk memberikan nasihat kepada mereka? Allah muhlikum au mu'adzib adzaban syadid, kata mereka. Kalau gitu memang kalau Allah pasti akan binasakan mereka. Biar aja, nanti kita ibadah, urusan pribadi masing-masing. Ya. Nah, padahal kita ini hidup sosial, ya. Kita ini makhluk sosialita, ya. Kita ini makhluk yang pasti akan hidup dengan bermasyarakat, ya. Kita tidak bisa hidup sendiri, ya. Al-insanu madaniyun bit-tabi'i. Manusia itu karakter adalah makhluk sosial. Yang mana karena makhluk sosial, ya kita harus peduli dengan kehidupan masyarakat, ya. Kalau baik, maka kita akan tetap baik, itulah yang baik, yang bagus, ya. Kalau ada keburukan, kita berusaha untuk mencegah mereka, menghentikan mereka dari berbagai keburukan, kejahatan, kezaliman. Kalau misalkan ada yang demikian, jangan dilarang, bahkan justru motivasi, ya. Ayo kita bersama-sama, kita tidak pengen dengan kehidupan kita ada maksiat, jangan sampai di negara kita, sampai di tempat kita tinggal, jangan sampai di lingkungan kita ada
perbuatan maksiat. Karena kalau sudah menjadi akumulasi, ini menjadi sebab gampangnya dan mudahnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan azabnya kepada satu kaum. Ya, nauzubillah ya. Dan sampai kan gini ya. Kenapa ya kalau kita dengar atau kita baca ya kisah-kisah kaum terdahulu sampai Allah turunkan azab kepada mereka karena sudah mengakumulasi, karena kemaksiatan pelanggaran sudah begitu banyak ya, sudah kalah kebaikan itu, sudah kalah orang yang menyampaikan dakwah, sudah kalah orang yang mengingatkan kepada mereka, kalah itu. Jika ketika kalahan itu sudah terjadi, makanya Allah gampang dan mudah hanya menjadi alasan Allah turunkan azab. Jadi alasan Allah menurunkan peringatan kepada mereka. Begitu kisah Nabi Nuh alaihissalam dengan kaumnya. Ketika Nabi Nuh mengatakan, ya Rabbi anni maghlubun fantasir. Ya Allah, aku sudah kalah. Tolonglah aku. Sudah ada ungkapan begitu ya. Anni maghlubun fantasir. Aku sudah gak berdaya ya Allah. Tolonglah saya. Kalau sudah ada ungkapan fantasir atau minta kepada Allah, ya sudah. Begitu juga dengan kisah Nabi Lut dengan kaumnya Lut ya. Ketika mereka sudah begitu merajalela melakukan pelanggaran, melakukan hubungan di luar nikah dan juga berbeda jenis lawan dengan sesama jenis, hanya Allah timpakan kepada mereka hujan batu. Itu dengan kisah Nabi Hud ya, dengan kaumnya Ad, itu dengan Nabi Soleh, kaumnya Nabi Samud, itu dengan Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya Bani Israel ya, yang sebenarnya semua itu merupakan peringatan. Wa ja'alnaha nakala lima baina yadaiha, demikianlah kami jadikan kisah-kisah terutama kisah Bani Israel ini nakalan sebagai azab ya, yang ada di hadapan mereka, yang ada di hadapan kalian wahai Bani Israel ya. Sebenarnya kan ini peringatan kepada mereka yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, bahwa kalian hati-hati wahai Bani Israel, jika kalian tidak mau mengikuti syariat Nabi Muhammad, kalian akan mengalami seperti itu. Akan terjadi lagi nanti seperti yang kalian baca dalam kitab Taurat ya, bahwa ya dulu ada orang tua kalian, nenek moyang kalian mendapat azab menjadi kera, bahkan ada juga yang mengatakan menjadi babi ya. Dalam ayat lain juga dikatakan ada yang menjadi babi. Nauzubillah ya. Kalau manusia seperti itu ya, dari mana kemuliaannya ya? Binatang itu kan makhluk yang kalau dikatakan hina, tapi hina mereka hanya di dunia, sama di akhirat mereka tidak akan lagi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia sudah dimuliakan di dunia, tapi mereka hina di dunia atau berubah wujudnya menjadi hina, bukan hanya di dunia tapi juga hina di akhirat. Dan tentunya juga bukan hanya kepada kaum Bani Israel atau Yahudi yang Allah peringatkan tentang peristiwa ini, tapi juga wa mau'izatal lil muttaqin. Ini semua nasihat untuk orang-orang yang mau bertakwa, orang yang ingin menjadi hamba takwa, hamba yang beriman dan meningkatkan segala amal ibadahnya pada kebaikan-kebaikan sehingga memuncak derajatnya menjadi orang yang bertakwa. Jadikan ya semua pelajaran, semua peringatan, semua peristiwa nasihat yang sangat penting agar kita berwujud menjadi hamba yang bertakwa. Orang bertakwa itu bukan sekedar laksanakan wajib, jauhkan kemungkaran, ya, jauhkan maksiat, bukan. Tapi orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari setiap peristiwa, apa yang terjadi di masa lalu, apa yang dialami oleh umat di masa lalu, apa yang mungkin ada di hadapan kita yang sekarang ini. Kita berusaha untuk mengambil ibrah dan nasihat. Inilah kalau kita ingin menjadi hamba yang bertakwa. Hamba yang bertakwa adalah hamba yang pandai menjadikan segala aktivitasnya, segala peristiwa sebagai pelajaran untuknya, lalu mengambil yang baik, meningkatkan kebaikan-kebaikan yang sudah dimiliki, lalu berusaha untuk meninggalkan, jangan sampai terjadi pada satu kaum, terjadi juga pada kaum sekarang atau pada diri yang kita sedang rasakan ini. Begitulah seharusnya, begitulah hakikat yang memang ada di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya dalam setiap peristiwa pasti ada pelajaran, dalam peristiwa ada peringatan, dan setiap peristiwa pasti ada nasihat yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau'izatan lil muttaqin, sebagai mau'izah, sebagai nasihat, sebagai
pelajaran, sebagai peringatan, sebagai hal yang baik untuk setiap orang, terutama bagi yang mau menjadi hamba yang bertakwa. At-taqwa hahuna, hati takwa itu ada di sini, di hati kita. Bagaimana kita menilai? Hati itu adalah sarana utama penilaian dalam segala sisi kehidupan. Istafti qalbaka, tanyalah hatimu. Sesuatu yang terjadi, sesuatu yang mungkin akan terjadi, itu akan kita jadikan sebagai pelajaran, ya, atau juga menjadi pengingat bagi kita. Tapi tentunya yang akan mengingat itu hati kita. Bertanya kepada hati, apakah yang sedang terjadi ini benar atau salah? Ya, tentunya hati ini akan berperan aktif, akan berperan positif kalau memang hati kita bersih. Kalau hati kita betul-betul ya salim, ya, betul-betul sehat, ya, betul baik. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza shalaha shalahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalb. Dalam diri manusia, diri kita semua ada segumpal daging. Yang mana jika segumpal daging ini bagus, baik, sehat, bersih, maka akan menjadi bagus, sehat, bersih segala aktivitas yang muncul dalam ya sehari-hari dari anggota tubuh ya, manusia atau tubuh kita. Namun jika cukup daging kotor, jelek, buruk, rusak, kan, makan jelek, buruk, rusak pula atau kotor pula aktivitas dan perbuatan yang terjadi yang keluar dari anggota tubuh manusia, tubuh kita. Apa itu? Yaitu hati ini. Dan hati ini pula lah yang akan menggiring kita pada berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebahagiaan, ya, bahkan mendapatkan ya, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari nanti kita akan menghadap Allah, tidak ada manfaat. Mau anak yang banyak tidak bermanfaat, mau harta yang berlipat tidak bermanfaat, kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang suci, hati yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di sini saya ulang sedikit ya, agar yang baru bergabung bisa mendapatkan pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala di ayat 65-66 ini memberikan peringatan, pelajaran kepada kita semua tentang peristiwa, tentang kejadian yang terjadi pada Bani Israel yang mereka melakukan pelanggaran, yaitu tidak menghormati hari ibadah mereka, yaitu hari Sabtu. Awalnya hari ibadah itu hari Jumat, tapi mereka meminta cara khusus agar dirubah hari Jumat menjadi hari Sabtu. Dan masing-masing memang agama memiliki hari ibadah atau hari raya. Kaum muslimin kalau sekarang ini hari raya kita adalah hari Jumat, hari di mana kita difokuskan untuk banyak-banyak beribadah, berzikir, bersalawat kepada Nabi SAW. Bahkan ada waktu di hari Jumat, hari yang mustajab, kita bisa menggunakan untuk memohon kepada Allah, ya, yaitu di hari Jumat, ya, pas ya menjelang sholat Jumat, atau juga pada pelaksanaan ya Jumat banyak-banyak minta kepada Allah, atau juga nanti setelah asar juga merupakan waktu yang mustajab. Ya, itulah keutamaan keistimewaan hari Jumat. Memang begini ya, jika likulli syai'in sayyidun, ya, wa sayyidul ayyam yaumul jum'ah, wa sayyidul basar Muhammad Rasulullah SAW, wa sayyidul syuhur Ramadan. Ya. Jadi sesuatu itu memang ada penghulunya atau sesuatu yang Allah muliakan. Hari-hari ada yang mulia, itu hari Jumat. Manusia yang mulia Sayyidul Ayyam wa Sayyidul Bashar, bahkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin Rasulullah SAW Muhammad ibnu Abdillah. Ya. Sosok yang mulia dari sekian banyak manusia, bahkan seluruh manusia, bahkan bukan hanya manusia tapi juga para utusan dan nabi yang lain. Itu ada yang paling mulia di antara mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa sayyidus syuhur sahru Ramadan, ya, bahwa penghulu bulan-bulan adalah bulan Ramadan. Nah, jadi memang kita punya
Jadi umat Islam punya hari rayanya yaitu hari Jumat. Orang Yahudi karena permintaan mereka akhirnya diberikan hari Sabtu untuk mereka sebagai hari ibadah, maka disebut dengan hari Sabat ya. Hari ibadah yaitu hari Sabtu. Dan ya, kaum Nasoro atau yang mengklaim sebagai pengikut Nabi Isa, mereka punya perayaan hari Ahad ya. Ya, sebenarnya ya, kita sudah banyak toleran ya pada umat yang lain ya. Hari Sabtu, hari Ahad kita libur. Padahal sebenarnya itu hari raya mereka ya. Sementara kita hari Jumat masuk ya. Ini toleransi yang begitu besar sebenarnya dari umat Islam ya. Tidak meminta hari Jumat hari libur, tapi hari kerja ya. 5 hari kerja kan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Jadi kita toleran betul ya. Ini toleransi umat Islam sebenarnya, tidak meminta, padahal kita kaum mayoritas tidak mempermasalahkan kalau hari Jumat sebagai hari raya kita, inilah hari kerja. Hari Sabtu, hari Ahad kita diliburkan ya, sebenarnya untuk memberikan kesempatan kepada mereka ya, kaum yang lain beribadah masa ibadahnya. Tapi udahlah, itu bagian daripada kehidupan kita bersama dalam memajukan. Nah, jadi ya rupanya memang keinginan mereka berubah dari hari Jumat ke hari Sabtu dari Bani Israil ini karena hari Jumat itu muncul banyak ikan, sehingga mereka pengen hari Jumat itu melaut atau menangkap ikan, hari Sabtunya mereka istirahat. Mungkin awal-awal masih demikian mereka dapatkan, tapi setelah itu ya sebagai bala ya, sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mereka kekeh dengan ketaatan ya, atau mantap dalam ibadah kepada Allah di hari Sabtu. Nah, rupanya hari Jumat mulai tidak ada ikan-ikan yang bermunculan. Muncul di hari Sabtu ya. Ya sebagaimana tadi saya katakan, kayak nantangin ya. Ya ikan-ikan nantangin, "Woi, aku muncul nih di hari Sabtu, tangkap dong ya." Nah, mereka nggak takut waktu ditangkap karena hari Sabtu ya tentunya dari Allah juga ya. Mereka tidak akan melaut ya, mereka tidak akan menangkap ya ikan-ikan yang muncul hari Sabtu. Tapi ya biasa kan, kalau lama kelamaan ya, apalagi di hari lain nggak muncul ikan, hari Sabtu aja yang muncul banyak ya. Lama kelamaan mereka juga ya kesal juga itu kan, geram juga, ini kok hari Sabtu doang muncul. Akhirnya mereka mencari cara ya, muncullah kelicikan ya, yang boleh dikatakan kecerdikan yang licik ya, ya membuat jala di hari Jumat malam Sabtu ya. Memang mereka tidak melaut di hari Sabtu, lalu ketika mereka di hari Ahad mulai melihat hasilnya, banyak tertangkap banyak ikan yang muncul di hari Sabtu. Nah, itu dianggap pelanggaran juga karena mensiasati ya. Ya, jadi idya'du nabi sabti ita'tim hitanuhum, ketika mereka menjadikan hari raya hari Sabtu, datanglah ikan-ikan di hari Sabtu, yauma sabtihim syur'an wa yauma la yasbitun ya. Nah, sementara di hari lain mereka tidak mendapatkan ikan, la ta'tihim ya, tidak mendapatkan ikan, tidak datang ikan di hari lain. Akhirnya mereka merubah siasat demikian. Dan ini akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ya teguran ya, pertama, yang kedua, SP1, SP2, SP3, sampai akhirnya tidak lagi tidak lagi mengena ya, teguran ini yang mana datang kepada mereka ya, penasehat, tapi tidak mereka gubris nasihat itu. Bahkan ada juga yang berusaha menghentikan ya orang-orang yang memberikan nasihat ya, jangan sampai tentunya gini ya, mereka kaum yang gak mau, ya udahlah biarin aja, mereka pasti akan dibinasakan oleh Allah, akan diazab oleh Allah, kan itu biarin aja, yang penting urusan kita masing-masing ya, beribadah, tidak ikut-ikutan seperti mereka. Padahal peringatan itu harus dilakukan oleh siapa saja. Nah, akhirnya ya dalam ayat surat Al-Baqarah ini Allah katakan, wa qulna lahum kunu qiradatan khasiin, kami katakan kepada mereka, jadi kalian kera ya. Hanya berubah wujud mereka menjadi kera, manusia berwujud kera ya. Bahkan ada juga manusia berwujud babi ya. Mereka ya menjadi hina dan dihinakan di dunia pun nanti di akhirat hina. Nah, semua itu Allah katakan faja'ana hanakala lima baina yadaiha, kami jadikan ini sebagai peringatan yang keras dari apa yang ada di hadapan mereka ya, tentunya bahwa ini bagi umat Yahudi yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan juga ya waja'ana mau'izatan lil muttaqin, dan itu akan menjadikan sebagai nasihat bagi mereka yang mau
bertakwa, baik di antara mereka atau kita sebagai hamba yang ingin menjadi hamba bertakwa. Jadikan semua ini peringatan, nasihat dan pelajaran agar kita mengambil ibrahnya bahwa setiap kezaliman, setiap pelanggaran pasti ada akibatnya. Ya. Kan sebenarnya gini ya, ada 3 peristiwa yang maksudnya 3 hal yang kita ambil dari peristiwa. Ya, satu peristiwa kita ambil dari 3. Pertama, bisa menjadi peringatan kecil dari Allah, teguran. Masih mending Allah berikan peringatan kecil atau teguran. Artinya dia tidak mati, dia masih hidup dan akhirnya sadar. Kalaupun ada juga yang tidak sadar, itu nanti menjadi yang lain lagi. Jadi ketika peristiwa terjadi dalam kehidupan kita, apakah gempa bumi, longsor, tsunami dan sebagainya, yang masih hidup itu peringatan itu. Diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bagi kalian peringatan. Sadarlah ya, akan peringatan yang Allah berikan. Tapi yang mati ya sudah, tergantung posisi dia. Kalau dia memang orang zalim, ya sudah menjadi azab bagi mereka. Jadi yang kedua adalah azab. Azab untuk manusia yang saat itu melakukan kezaliman, langsung ditimpakan, langsung menjadi mayat, ya. Langsung mati ya. Hati-hatilah ya, kalau misalkan ada di antara kita yang berbuat zalim, hanya Allah tegur, bukan hanya ya teguran kecil, tapi teguran besar. Tapi bagi orang yang beriman, ketika meninggal misalkan dalam peristiwa tersebut, itu ujian. Atau juga mungkin yang masih hidup, itu ujian bagi mereka. Apakah tetap bertahan dengan ujian itu, ya terus beriman, terus yakin akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang sekarang kita alami COVID-19 ini kan berkepanjangan, ini terbelah menjadi 3 ini kelompok manusia ini. Pertama yang putus asa, yang kedua ya yang tetap teguh ya dalam keimanan, yang ketiga yang berusaha untuk mengambil ibrah, pelajaran bahwa ini teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saya sadar. Kalau yang putus asa, udahlah, mungkin mereka ya nggak usahlah beribadah, ya nyari yang halal sulit. Gimana yang suka maksudnya karena ada juga ya merasa yang haram aja sulit, apalagi yang halal itu kan, akhirnya menghalalkan segala cara ya, dalam rangka bertahan hidup ya, karena pekerjaan sudah nggak ada ya, pendapatnya juga berkurang ya kan, sementara kebutuhan sehari-hari harus dipenuhi ya. Akhirnya ada yang berputus asa. Tapi ada orang yang tetap kekeh dengan ibadah, dengan keyakinan bahwa ini ujian ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikan ujian ya, apalagi di tengah COVID-19 ada juga ya peristiwa yang kita alami, umat Islam dikriminalkan ya, atau disudutkan ya. Ini pelajaran dan juga peringatan bagi kita semua. Tapi orang yang beriman selalu mengambil ibrah, mengambil pelajaran bahwa mau'izatan lil muttaqin. Sesungguhnya setiap peristiwa pasti ada peringatan, setiap peristiwa pasti ada nasihat, setiap peristiwa pada hikmah yang Allah inginkan. Sadar atau tidak, kita harus mengambil apa yang memang Allah berikan ini untuk kebaikan kita di masa hari ini, di masa yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua mampu menjadikan semua peristiwa ini sebagai ibrah. Ayat yang kita baca memberikan kepada kita pahala, memberikan kepada kita nasihat, memberikan kita pelajaran, dan kita bisa menjadi hamba yang terus meningkatkan amal ibadah, terus berusaha untuk menjadi hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hada wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah rabbil alamin ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua pada kesempatan yang berbahagia ini. Selanjutnya dipersilakan jika ada ingin yang ditanyakan atau dikonfirmasi, atau yang mungkin ada pendapat-pendapat dan hal-hal yang ingin disampaikan, baik melalui media chatting atau juga langsung ya, dengan buka mic ya, untuk ya menggunakan voice ya, suara, menyampaikan sesuatu yang ingin disampaikan. Tafadhol, silakan.
Ustaz, ya, apakah kondisi kaum Elia ini ada juga terjadi pada saat ini? Melakukan akal-akalan yang buruk dan haram, diakali seolah menjadi halal. Adakah contohnya dalam hal apa? Ya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan. Saya jawab pertama dulu. Memang ya, mereka nggak berubah ya. Ini peringatan yang mereka dapatkan dalam Al-Quran, bahkan dalam Taurat itu seperti itu. Mereka juga tetap melakukan contohnya lah ya di Palestina ya. Mereka akal-akalan, katanya di dalam atau di bawah ya Masjid Al-Aqsa itu ada Haikal Sulaiman. Sebenarnya bukan itu ya, nggak ada sebenarnya kan. Tapi mereka akal-akalan mencari alasan untuk merubuhkan Palestina atau Masjid Al-Aqsa. Begitu dengan ya menggunakan ya, media ya, bahwa mereka katanya dulu pernah dibasmi ya oleh Nazi agar masyarakat dunia kasihan kepada mereka. Dan itu dengan apa yang diharamkan Allah, riba, ya, transaksi yang haram mereka gunakan untuk menyebarkan. Ya. Padahal mereka sebenarnya sadar pula, ya, itu haram. Jadi gini ya, seringkali ada juga sesuatu yang mereka haramkan mereka nggak lakukan karena mereka tahu itu haram, tapi untuk menyebarkan ke tengah masyarakat agar kaum muslimin lakukannya lalu akhirnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang halal itu diharamkan atau yang haram dihalalkan bagi mereka. Itu diantaranya ya. Nah, gua ingin menegaskan lagi Ustaz terkait dengan 3 golongan tersebut, golongan yang mendiamkan juga mendapatkan azab. Apakah dimaksud adalah orang yang membiarkan atau cuek terhadap pelanggaran? Betul ya. Betul demikian ya. Jadi 3 golongan tadi ya, yang pertama memberikan nasihat, yang kedua yang hanya meminta kepada yang memberikan nasihat untuk diam saja, biarkan saja mereka. Dan yang ketiga adalah orang yang betul-betul melakukan kezaliman itu. Nah, yang diazab itu 2 kelompok ya. Yang diazabnya selama 1 kelompok ya. Nah, jadi berbeda dari yang dimaksud hadis yang lagi ya. Jadi berbeda dari hadis dari yang dimaksud hadis Nabi SAW, orang yang selama-lamanya iman yang mereka menolak tapi hanya dalam hati. Ya sebenarnya gini kan, kalau yang dimaksud oleh Nabi SAW itu kan kondisi yang tidak mampu sama sekali dilakukan, makanya disebut dengan selama-lama iman. Dan memang juga ya kalau di zaman Nabi SAW itu kan ya ada ya hal yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan jadi Allah tidak langsung memberikan azab kepada kaum yang sekarang ini ya, tapi istidraj ya, Allah berikan kesempatan. Tapi hakikatnya kembali kepada 3 kelompok tadi. Memang 3 kelompok yang ada dalam hadis Nabi itu kan kelompok yang memang Allah Subhanahu wa taala ya sampaikan melalui lisan Rasulullah SAW bahwa kalau memang berusaha untuk merubah dengan cara yang baik adalah kekuatan ya tangan atau kekuatan fisik ya, mencegah mereka, menghentikan mereka dari berbuat maksiat ya, itu yang terbaik ya. Kalaupun tidak mampu, cobalah lakukan dengan lisan ya, dengan kata-kata atau dengan tulisan-tulisan. Kalau tidak mampu, dengan hati ya. Jadi ya tentunya bukan berarti bukan berarti tidak mau mencegah, tapi nggak mampu ya. Kalau yang ini kan yang tadi dalam Bani Israil itu mampu dia tapi nggak mau. Beda ya antara orang yang nggak mau dan nggak mampu. Orang yang nggak mau sama sekali dia bisa sebenarnya tapi nggak mau ya. Kan kemarin saya juga baca ya teman di Jepang gitu kan, dia orang Indonesia tapi nikah dengan orang Jepang. Jadi dia ya sebenarnya ibroh saja dia mengambil gini, beda antara orang yang nggak punya ilmu dengan orang yang nggak mau ya kan? Kalau orang nggak punya ilmu mungkin dia punya kemauan tapi belum bisa melakukan itu karena nggak punya ilmu ya. Saya mau ngajak tapi saya nggak tahu, nanti saya sampaikan saya salah lagi kan ya, karena nggak punya ilmu ya. Tapi kalau orang yang nggak mau, dia punya ilmu tapi nggak mau ya, ini beda lagi kan. Nah, jadi kalau Bani Israil itu dia nggak mau memang ya. Bahkan yang karena nggak maunya itu malah mencegah orang yang menasihati ya. Jadi orang yang mau menasihati dicegah. Dan 5 ta'izuna qauma, udahlah diben aja lah ya, karena Allah akan azab mereka ya. Nah, berbeda dengan orang yang dumel itu kan, orang yang kesel, orang yang ya tapi dengan doa saja, bukan berarti dia nggak mau ya, tapi memang karena tidak memiliki kemampuan.
ketiga, usul Ustaz, apakah bisa rekaman materi sebelumnya bisa di-share atau bisa kita lihat lagi? Bisa ya, insya Allah nanti saya share di grup ya SGM ya, sahabat Quran Mulia, insya Allah akan saya share linknya ya, link di YouTube ya kan. Ini memang selalu ya saya rekam ya menggunakan media YouTube, nanti insya Allah materinya akan saya share link ya ke grup ya, insya Allah. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan usulannya. Baik, yang lain dipersilakan. Ada? Ada? Masya Allah ya. Tentunya hakikatnya setiap ya, yang kita dapatkan ya dari kisah-kisah itu menjadi pengingat kita semua. Boleh jadi kita juga pernah atau mungkin bisa jadi di dalam kehidupan kita. Maka berhati-hati dan juga harus kita berusaha untuk menghindar. Baik, ada Pak Dede? Betul? Ini kan cerita dalam Salam. Walaupun yang diceritakan kan Bani Israel, yang tadi kan mereka mengakali perintah Allah gitu, dilarang menangkap ikan hari Sabtu, mereka melepas jaringnya di hari Jumat. Ya. Saya lihat kalau untuk kita umat Islam sekarang yang perbuatan kita di dalam Islam, padahal sebenarnya kita mengakali syariat itu sendiri. Ada nggak contohnya? Pernah saya dengar ada ceramah ulama Amerika masalah Ya. dia akan mengatakan bank syariah itu sebenarnya mengakali ini, mengakali riba gitu menjadi syariat gitu ya. Seperti apa tuh, Ustaz? Ada nggak, Ustaz? Mana Ustaz? Ya. Jadi kan ada dalilnya ya. Jadi transaksi itu ya masalah perbankan ya, yang syariat itu ya terlepas dari rekayasa atau tidak, tapi itu ada dalilnya dari hadis Nabi kan. Jadi ada murabahah, mudharabah, ya kan. Jadi ada istihad para ulama juga ya, terkait dengan perbankan-perbankan yang katanya namanya doang syariah itu kan. Ya sebenarnya nggak akal-akalan. Ya memang ini ya. Jadi selama ada usaha untuk bisa dibuat dengan dalil, baik kan dalil kita itu 3 ya. Ada Al-Quran, hadis dan istihad. Ya. Nah, dengan 3 inilah hanya diambil kesimpulan bahwa boleh melakukan transaksi yang berdasarkan syariat atau menghindar dari yang riba, yang konvensional ya. Ya kalau misalkan ya kalau sekarang kan mungkin ada BNI Syariah ya kan, BCA Syariah ya, atau BSM ya, yang Mandiri Syariah dan sebagainya itu kan, itu memang bukan berarti mengakali, mereka berusaha memang terlepas ya. Jadi transaksinya beda. Kita ini kan terikut dengan transaksi atau syarat lah ya kan. Al-mu'minun ma'asyurutihim. Orang beriman itu terikat dengan syarat. Ketika transaksi dalam misalkan muamalah itu syaratnya demikian, misalkan bahwa kita dalam transaksi ini ada mudharabah, murabahah dan sebagainya, itu ikutan kita. Jadi kalau misalkan memang konvensional kan nggak ada itunya. Kan di kata-kata itu syarat itu ada, aturannya ada. Jadi ya kalau orang mengatakan ini akal-akalan saja, mungkin pandangan dia, tapi memang dalam Islam ada seperti itu. Ada alasannya menggunakan syarat-syarat atau aturan-aturan yang demikian. Ya, kalau dia nggak berkata, ya udah ngikutin yang konvensional misalkan kan. Kalau dia memang mengikuti yang di konvensional, ya memang konvensional, riba berarti. Ya. Tapi kalau di negeri syariah, ya memang itu transaksinya yang mudharabah dan sebagainya, ya memang ada. Ya udah itu jalan sesuai syariat itu, bukan akal-akalan. Tapi memang ada solusi alternatif di situ kan. Ya memang itu berarti bukan contohnya. Yang Anda mau tanyakan masalah karakter orang mengakali syariat gitu, Ustaz. Takutnya kan menimpa kita umat Islam hari ini gitu ya. Iya, gitu. Apakah itu Betul, contoh? Bukan. Mungkin ada lagi contoh misalnya bercandaan sih, memang kita kan sering
kadang kan kalau tidak ini kita terlepas bercanda misalnya, la taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Kan yang dilarang kan mendekati, kan bukan berzinanya. Kan kita gitu kan bercanda-bercanda yang khawatir bentuk-bentuk karakter Bani Israel yang bisa menimpa kita gitu. Betul, makanya jangan sampai, makanya satu hal yang nggak boleh dijadikan candaan itu syariat. Jangan dijadikan candaan syariat itu kan, bahwa kita ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada aturan-aturan kehidupan ya. Kalau bercandalah yang benar dan jangan menyentuh syariatnya. Ya, terkait dengan tadi kata-kata itu kan, kayak akal-akalan dalam masalah syariat. Ya. Itu kalau candaan doang, jangan sampai ya. Karena kata-kata itu akan menjadi dalil nanti kan, pada yang apalagi yang berkata itu orang alim ya, orang yang punya ilmu. Nanti masyarakat jadi ogah juga kan ke syariat Islam kan, ke bab syariah, sama saja kan. Padahal enggak juga kan. Kalau memang ada, kenapa enggak kita pakai gitu kan? Ini kan sekarang banyak orang yang hanya sama aja, mendingan ke bank komisional ya, lebih gampang, lebih mudah, lebih cepat gitu kan. Saya nggak mau lari ke syariat ya, karena dianggap sama ini, karena candaan gitu kan. Ya candaannya orang alim ya, tadi kan yang disampaikan dari Amerika kan, candaan yang nggak bermutu sebenarnya kan itu, nggak perlulah begitu kan. Wallahu alam kan. Ya. Baik, ini ada yang bertanya lagi. Bank syariah tetap pilihan terbaik saat ini. Jangan terpengaruh dengan orang-orang yang meredupkan syiar bank syariah ini. Masya Allah, ini ingetin juga ya. Langsung diberikan komentar ya. Memang betul begini, ini alternatif kita ya. Kenapa sih kita ya malah ansih itu istilahnya? Ini alternatif yang banyak ya, masyarakat atau juga orang yang punya pengetahuan tentang syariat ya berusaha untuk memberikan alternatif kepada masyarakat yang cinta syariat Islam, yang ingin terhindar dari riba, yang ingin terhindar dari kemaksiatan, kita tadi murka Allah ya. Alhamdulillah ada ya, yang sayangnya ya masyarakat belum begitu sadar ya untuk beralih, hijrahlah ke syariat kan. Banyak sekarang alternatif ketimbang misalkan kita berbelanja ke tempat yang non itu kan, ya belanjalah ke teman-teman ya, ke warung-warung yang memang akan menghidupkan ya. Karena kita ya sulit juga untuk kan, mungkin merasa ya ini gampang, mudah, lebih murah ya. Memang betul murah dan gampang karena mereka punya jaringan ya. Tapi saya tidak menghidupkan ya, ekonomi masyarakat ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang lain? Dipersilakan. Jika tidak ada, ya kita bukan ya. Baik, terima kasih sekali lagi atas ya kesertaannya, kehadirannya ya, wajah kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini merupakan waktu yang terbaik. Waktu kita kan punya 3 ya, Allah berikan 3 kita waktu, 3 waktu masa lalu yang sudah berlalu ya tidak lagi kita miliki. Waktu yang datang belum tentu kita bisa miliki. Waktu sekarang yang sekarang kita miliki. Jadi 3 waktu yang cuma bisa kita miliki cuma 1, yaitu yang sekarang ini. Dan alhamdulillah waktu sekarang ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mentadaburi, ya, untuk memahami dan juga untuk mentafakuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang ya surat Al-Baqarah ya, tentang kisah Bani Israil menjadi pelajaran untuk semua. Mudah-mudahan menjadi cara kita untuk meningkatkan ketakwaan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Kita akhir dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk diri kita, semoga kita dijadikan hamba yang senang dan cinta kepada Al-Qur'an, yang menjadi hafiz Quran, banyak mendapatkan pelajaran, mengambil ibrah dari Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an, dan juga kepada diri, keluarga dan masyarakat agar semua kita terhindar dari musibah yang sedang kita dapatkan, kita alami, dan Allah berikan hikmah yang terbaik, Allah ganti yang terbaik. Kalau misalkan dari kondisi yang saat ini kita hadapi berkurang apa yang sudah kita dapatkan sebelumnya, Allah ganti yang lebih baik
lebih banyak dan lebih berkah insyaallah, dan negeri kita Indonesia juga selamat dari masalah dan ujian dan cobaan yang besar, juga umat Islam terhindar dari segala kezaliman, kriminalitas, kriminalisasi dan juga hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma ij'alna minal muttaqin waj'alna minas sholihin waj'alna minal ladziina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma adfa'annal bala wal ghala wal fahsya wat ta'un wasyada'id wal fitan wal mihan ma zuhara minha wa ma batan. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa akhdil kafarata wal musyrikin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya sadaqallahul azim. Terima kasih sekali lagi, jazakumullah khairan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi